Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Kita berdoa senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Baik, pada hari ini sebelum kita melanjutkan pada materi selanjutnya, marilah untuk lebih berkahnya perkuliahan ini, mari kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai apa itu kurikulum dan dimensi kurikulum. Definisi kurikulum dari menurut bahasa atau menurut etimologi dan kurikulum menurut terminologi. Dan yang kedua, kita sudah membahas mengenai dimensi kurikulum. Pada hari ini saya akan membahas mengenai 6 fungsi kurikulum bagi siswa. Apa saja sih kurikulum itu fungsinya bagi siswa? Baik. Yang pertama adalah fungsi kurikulum yang pertama bagi siswa adalah yaitu fungsi penyesuaian. Artinya bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, fungsi kurikulum yang kedua adalah yaitu fungsi integrasi. Apa itu fungsi integrasi? Fungsi integrasi adalah siswa mampu, kurikulum tersebut mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh, insan kamil, ya, insan kamil yang kafah. Artinya siswa itu harus mampu memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga adalah fungsi kurikulum yang ketiga bagi siswa adalah yaitu fungsi diferensiasi. Artinya kurikulum harus bisa memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Kita yakin bahwa manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, fungsi kurikulum harus bisa memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik itu fisik ataupun psikisnya, yang harus dihargai dan dilayani dengan sebaik mungkin. Adapun yang keempat, ya, fungsi keempat adalah fungsi persiapan, yaitu kurikulum mampu mempersiapkan siswa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jika selesai SD, maka bisa melanjutkan ke SMP. Kalau SMP dia sudah siap, sudah selesai SMP, maka dia harus siap untuk melanjutkan ke SMA dan selanjutnya. Ya. Bagaimana kalau tidak bisa melanjutkan untuk jenjang berikutnya? Maka kurikulum harus mampu, seandainya dia tidak bisa melanjutkan, maka kurikulum itu bisa hidup di masyarakat. Bagaimana siswa itu bisa hidup berbaur dengan masyarakat. Itu yang keempat. Adapun yang kelima, fungsi kurikulum yang kelima adalah fungsi pemilihan. Apa itu fungsi pemilihan? Yaitu mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar apa saja yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Misalkan dia mau jurusan, kalau SMA ya, misalkan mau IPA, IPS, atau bahasa, ya, minatnya kemana? Atau nanti melanjutkan kuliah, misalkan mau ngambil pendidikan, mengambil teknik, jurusan teknik atau lain sebagainya. Kemudian fungsi yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Apa itu fungsi diagnostik? Yaitu mampu membantu dan mengarahkan siswa agar dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Sekali lagi, manusia tidak sempurna, oleh karena itu siswa dengan kelebihan dan kekurangannya itu, siswa dapat mengembangkan sendiri potensi yang dimilikinya dan memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Khudh ma syaba wa da'ma qadar, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.